Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada. Tentunya adalah suatu sukacita kita dapat kembali lagi untuk bertemu dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran sekolah sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini diangkat dari buku Injil Matius. Tentunya hari ini kita akan kembali melihat bagaimana dalam buku Injil Matius ingin menyampaikan mengenai pengalaman pribadinya untuk dapat mengenal akan Yesus lebih dekat lagi hari demi hari. Begitu juga kiranya pelajaran dapat membantu kita semuanya tentunya untuk dapat melihat karakter Tuhan dalam pribadi Yesus yang dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita tentunya. Untuk itu sebelum kita mempelajari, jikalau ada orang-orang kita kasih di dalam rumah kita, ajak mereka untuk dapat berkumpul dan kita dapat belajar bersama-sama. Dan jangan lupa, siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas pada pertemuan kita kali ini. Judul pelajaran kita hari ini adalah Bangunlah dan Berjalanlah, Iman dan Kesembuhan. Ayat intinya kita sama-sama dapat membuka dalam Matius 9 ayat yang kelima. Kita dapat membuka Alkitab kita dan kita membaca dalam Matius 9 ayat yang kelima. Di situ dikatakan ayat yang kelima, Yesus mengatakan, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Ayat ini tentu mempunyai banyak makna dalam kehidupan kita. Untuk itulah biarkanlah kita kembali menggali apa yang Yesus ingin sampaikan yang dicatat oleh Matius dalam Matius 9 ayat 5 tersebut. Jika kita semua membuat daftar apa yang paling ditakuti dalam kehidupan, seperti apakah daftar itu yang akan terlihat? Mungkin dari daftar-daftar tersebut, dari antara kita akan memasukkan kematian anggota keluarga, atau kematian orang kita kasihi, bahkan kematian daripada diri kita sendiri, itu akan menjadi daftar yang utama, atau menjadi prioritas yang terutama yang kita takuti dalam daftar yang kita tulis tersebut. Dan sementara hal itu jelas dapat dimengerti, tentu kita harus memikirkan betapa pemikiran demikian sebenarnya hanya berpusat pada apa yang ada hanya di bumi ini saja. Hanya memikirkan mengenai kehidupan saat ini semata-mata. Tentu apakah benar dan sesungguhnya hal inilah yang paling kita takutkan? Kehilangan hidup di dunia, terutama jika hal itu tidak pernah bertahan selama itu. Kalau kita sejenak merenungkan, mungkin itu adalah hal yang benar. Yang kita tuliskan, hal-hal yang paling kita takutkan dalam daftar adalah kehilangan orang-orang yang kita kasih. Tentu itu adalah hal yang sedih. Atau kehilangan anggota keluarga kita. Atau mungkin kita menakutkan dalam kehidupan kita kalau kita juga mengalami kematian dalam usia yang sangat singkat ini. Tetapi dalam pelajaran ini kembali kita diingatkan, apakah itu yang merupakan prioritas utama yang menakutkan dalam kehidupan ini? Dan sepertinya itu adalah hanya berfokus kepada kehidupan sesaat ini saja, dan hanya berprioritaskan kepada kepentingan diri sendiri. Coba kita lihat, sebenarnya apakah list yang Tuhan mau tuliskan di dalam daftarnya untuk kita dapat mengerti? Penulis menuliskan, jika seandainya Tuhan membuat daftar apa yang sangat ditakutinya, pastilah hal itu berhubungan sebenarnya dengan kehilangan, bukan kematian fisik ini atau kematian yang pertama. Yang Tuhan jauh lebih takutkan adalah Dia kehilangan kita karena kita mengalami kematian untuk kehidupan yang kekal. Entah itu keluarga kita, entah itu orang yang kita kasihi, entah itu yang terutama adalah Tuhan takut kehilangan Anda dan saya. Ini adalah merupakan prioritas yang jauh lebih utama, bukan kematian fisik yang pertama ini. Tentu semua orang yang sudah mati, bagi sahabat-sahabat kita, dalam kebenaran firman Tuhan, mereka hanyalah tertidur.
Tetapi yang jauh lebih menakutkan adalah kalau mengalami kematian yang kedua. Kita yang telah jatuh ke dalam dosa ini tentu akan semuanya mengalami kematian yang pertama itu. Tetapi jauh lebih menakutkan jikalau kita mengalami kematian untuk yang kedua kali, atau arti kematian yang sesungguhnya, yaitu adalah kematian yang kekal. Tentu saja Tuhan memedulikan. Dia peduli secara hal fisik kita. Dia peduli ketika kita mengalami sakit secara fisik. Dan tentunya kita pernah mengalami sakit secara fisik. Dan dia juga peduli akan kematian untuk merasa duka cita dalam perpisahan yang sementara ini. Karena dalam kebenaran, Matius juga mencatat Tuhan juga berduka ketika dia hadir di dalam dunia ini, ketika dia kehilangan orang-orang juga yang dia kasihi. Ya. Tetapi dalam hal ini, Yesus menyembuhkan juga banyak orang. Ia peduli terhadap orang yang sakit rohani, bahkan menghidupkan kembali orang yang telah mati. Kebangkitan itu tapi hanyalah sementara, karena orang yang dia bangkitkan dalam cerita yang diangkat oleh Matius, toh dia juga akhirnya mengalami kematian lagi sebagaimana Lazarus. Lazarus juga dia mengalami kematian, dan beberapa orang juga yang telah dibangkitkan, mereka juga mengalami kematian lagi. Toh mereka semua akhirnya mengalami kematian fisik, kecuali orang-orang kudus yang Yesus bangkitkan pada kebangkitannya sendiri, yang dia juga akan bangkitkan juga pada kedatangannya yang kedua kali. Ditulis dalam SDA Bible Commentary, jilid 5 halaman 550, dan buku Alfa dan Omega, jilid yang kedua halaman 438. Meskipun semuanya dilakukan demi kita, rencana keselamatan tidak menghindari kita dari sakit dan kematian. Ya, ini yang perlu kita mengerti. Mengenai kehidupan kita saat ini, tidaklah terluput dari keadaan sakit dan kematian secara fisik. Kematian yang pertama yang mungkin akan dialami semua orang yang berdosa di dunia ini. Tetapi pemikiran ini biarkanlah membantu kita untuk memperhatikan bahwa sepanjang pelajaran kita hari-hari sebelumnya, kita dapat lihat bahwa Yesus menyembuhkan baik fisik, tetapi jauh yang lebih utama adalah dia lebih peduli untuk penyembuhan secara rohani. Karena ini adalah jauh lebih penting untuk menuntun kita ke dalam suatu kehidupan yang dia janjikan, yaitu adalah kehidupan yang kekal. Ini adalah suatu pelajaran yang seharusnya kita dapat lebih pahami dan dalami, bahwa kematian secara fisik tentu adalah membuat duka untuk sementara waktu. Tetapi kita mempunyai pengharapan dengan Yesus yang ingin memberikan suatu prioritas. Dosamu sudah diampuni. Ini jauh lebih penting. Itulah sebabnya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 9 ayat 5, manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Karena hal yang merupakan lebih prioritas adalah ketika kita memperoleh pengampunan secara sakit rohani kita, yang akan menuntun kita untuk berbalik, untuk memperoleh suatu pengharapan kasih karunia Tuhan untuk hidup yang kekal itu. Dan ini merupakan lebih prioritas bagi Tuhan untuk memberikan suatu kesembuhan secara kerohanian kepada kita, tentunya manusia-manusia yang berdosa ini. Itulah sebabnya ada pepatah seorang Jerman mengatakan, einmal ist kein mal, ya, mungkin itu bahasanya, yang artinya adalah secara harafiah, sekali adalah tidak sama sekali. Suatu ungkapan yang menggambarkan bahwa jika sesuatu terjadi hanya sekali, maka hal itu tidaklah diperhitungkan, ya. Ini mungkin menjadi suatu pertanyaan kepada kita. Apakah memang kehidupan kita di dunia ini hanyalah sekali? Setelah mati, tidak ada apa-apanya lagi.
Bagi orang Jerman kalau memang hanya itu saja, itu tidak diperhitungkan. Tetapi ini menjadi pertanyaan kepada kita. Apakah memang benar kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara? Ini yang diberikan jawaban di dalam kebenaran akan Alkitab. Permasalahannya, kehidupan ini tidaklah hanya berhenti, tapi banyak manusia hanya memikirkan kehidupan yang sementara ini saja. Kehidupan ini Tuhan telah memberikan suatu kepastian. Kita di dunia ini adalah sebagai pengembara. Ada suatu kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan untuk kepada setiap anak-anaknya, dan akses itu sudah diberikan. Ini yang merupakan harusnya fokus utama kita. Bukan hanya kehidupan yang sementara ini, tetapi kehidupan kekal itu tentunya. Dan lawan daripada kehidupan kekal, jikalau kita tidak menerima dan menghargai kasih karunia itu, adalah pilihan yang kedua, yaitu adalah kematian yang kekal. Ini yang sebenarnya adalah hal yang lebih mempunyai makna arti daripada kematian yang sesungguhnya. Kita mengalami kematian kekal karena kita menolak kasih karunia untuk hidup kekal itu sendiri. Tidak menjadi persoalan jika terjadi hanya sekali. Hal itu sama dengan tidak pernah terjadi sama sekali. Apakah Anda setuju atau tidak? Pikirkanlah pendapat ini dalam konteks pelajaran kita hari sebelumnya. Ketika Yesus berkata kepada seorang yang ingin menguburkan ayahnya dulu, kemudian barulah dia mau menjadi muridnya. Itu ditulis dalam Matius 8 ayat 22. Yesus mengatakan, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Ya, tentu kalau kita hanya membaca sekilas Matius 8 ayat 22 ini, apakah Yesus maksudkan dengan menyeratkan bahwa orang itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati? Ya, tentu kita sudah mempelajari sebelumnya bahwa panggilan Kristus dalam Matius 8 ayat 22 ini, Yesus mengerti isi hatinya. Dan para pakar teologi mengatakan, sebenarnya orang tuanya itu ada yang mengatakan sebenarnya belum mengalami kematian. Itu hanyalah alasan daripada dia saja. Atau ada juga pakar mengatakan, pakar kebenaran Alkitab, bahwa sebenarnya orang tuanya sudah mati. Ini yang mau diangkat dalam sebuah pengertian dalam Matius 8 ayat 22. Tentu bukannya Tuhan itu tidak memiliki perasaan kata hati agar dia dapat menguburkan orang tuanya. Tetapi yang Yesus dapat lihat adalah itu adalah hanya alasan saja ketika dia dipanggil untuk mengikuti kebenaran yang Tuhan sampaikan. Jadi di sini kita dapat melihat, jika sekali adalah tidak sama sekali, maka hidup di dunia ini hanyalah sekali, ya. Tanpa diikuti oleh kehidupan di masa kekekalan, maka Anda mungkin juga tidak pernah dilahirkan sama sekali. Anda mungkin juga sudah mati sekarang. Di dalam Yohanes 3 ayat 18. Ini yang Yesus sedang tawarkan sebenarnya kepada orang muda itu. Tuhan memberikan tawaran hidup kekal, tapi dia begitu banyak daya tarik dunia ini yang menghambat dia untuk menerima panggilan Kristus. Sehingga Kristus mengatakan, biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Ini juga merupakan panggilan tentunya kepada kita. Apakah begitu banyak juga alasan dalam kehidupan kita yang merupakan daya tarik dunia ini yang lebih menarik daripada panggilan Kristus dalam kehidupan kita tentunya? Para pemikir dunia sekular ini yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian, atau dia tidak mempercayai adanya sebuah kehidupan yang diberikan janji oleh Tuhan untuk kehidupan kekal itu, mengeluhkan atas tidak berartinya hidup ini yang hanya satu kali saja, dan juga hanya untuk waktu yang singkat, sebelum menghilang untuk selama-lamanya. Mereka tentu bertanya, para pemikir sekular ini, apakah makna hidup ini? Dan jika setelah tugas singkat ini kita akan pergi untuk selama-lamanya dan dilupakan untuk selama-lamanya. Sebenarnya tidak heranlah bahwa Yesus mengatakan apa yang dilakukannya. Ia berusaha menunjukkan kepada orang muda itu pada realitas yang lebih besar daripada yang ditawarkan dunia ini.
apa yang di dalam arti dari bumi ini yang bisa berikan tawaran hanyalah kenikmatan sesaat. Itulah sebabnya, biarkanlah pada hari ini kembali sebenarnya kita diingatkan apa yang Yesus tawarkan kepada orang muda itu. Panggilan yang sama juga, yang merupakan panggilan kepada kita. Kita ini adalah orang-orang yang tentu tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Dan mungkin kita ini adalah manusia berdosa yang tidak sempurna. Tetapi kalau kita lihat sebagaimana panggilan Kristus kepada pemungut cukai, Matius atau dikatakan oleh Lewi dalam Matius 9 ayat 9-13. Matius ingin menceritakan pengalaman pribadinya. Ini berbeda responnya dengan panggilan Kristus kepada orang muda di dalam Matius 8 ayat 18-22. Tetapi Matius atau Lewi, orang berdosa sama seperti kita dalam pekerjaan yang tidak layak, tetapi panggilannya selalu sama. Dan respon yang dibutuhkan, Yesus ingin respon daripada kita. Apakah kita juga mempunyai respon yang sama sebagaimana Matius memberikan kesaksiannya dalam Matius 9 ayat 9-13. Dia memanggil dan menerima panggilan daripada Kristus itu sendiri. Dan Matius memanggil sahabat-sahabatnya juga untuk dapat merasakan kebahagiaan tersebut. Dan inilah respon. Dia mengikuti dan meninggalkan masa lalunya. Ini juga merupakan sebenarnya panggilan kita. Sebagaimana judul pelajaran kita tentunya hari ini. Ketika Yesus mengatakan, bangunlah dan berjalanlah. Kita harus bangkit dari keterpurukan kehidupan kerohanian yang kita alami saat ini. Kita harus bangun secara rohani dan kita harus berjalan. Karena bagi Tuhan yang merupakan lebih prioritas ketika dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Ini adalah kata-kata yang sebenarnya paling membahagiakan kepada kita orang berdosa. Karena yang lebih berbahagia adalah Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang bukan untuk orang yang tidak berdosa. Dan siapakah yang tidak berdosa? Kita semuanya. Jadi rekan-rekanku, sahabat-sahabatku, dan para pemirsa, jangan kita merasa bahwa kita tidak layak di tengah keadaan berdosa kita. Yesus mau menyembuhkan kita ini yang berdosa. Untuk itulah, dengarkanlah panggilan Kristus dan biarkanlah kita bangkit dan kita bangun dan berjalan untuk maju, meninggalkan kehidupan yang penuh dengan pergumulan-pergumulan dosa kesayangan kita. Tetapi kita bangkit pada hari ini untuk berjalan menuju terang Kristus tersebut, untuk memperoleh satu kehidupan yang lebih baik lagi. Kiranya melalui pelajaran ini memberikan suatu pengharapan kepada kita dan memberikan suatu kebangunan untuk kerohanian kita. Kiranya Tuhan memberkati.